Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Anugrah Wijaya dengan NIM 0730220056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya. Baik, yang pertama adalah bagaimana proses metamorfosa batu bara gitu. Bisa dilihat dari gambar ya teman-teman. Metamorfosa batu bara adalah proses alami yang mengubah batu bara dari bentuk asalnya menjadi jenis batu bara yang berbeda melalui berbagai proses geologis yang terjadi selama jutaan tahun. Proses ini proses ini melibatkan perubahan kimia dan fisika yang disebabkan oleh tekanan dan suhu dan waktu. Dan berikut adalah tahapan umum dalam proses metamorfosa batu bara. Yang pertama adalah pembentukan gambut. Di bawah tekanan dan sedimen yang bertambah, bahan organik mulai terdekomposisi secara parsial, membentuk lapisan gambut. Lalu ada pembentukan lignit, bituminus, dan antrasit. Bisa dilihat di gambar teman-teman. Jika proses berlanjut, lapisan gambut terus terkompaksi oleh tekanan geologis dan suhu meningkat. Proses ini dapat mengubah gambut menjadi lignit, kemudian batu bara bituminus. Batu bara bituminus memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi daripada lignit. Lalu ada lagi tekanan dan suhu, pressure. Tekanan dan suhu di dalam bumi memiliki efek yang signifikan pada metamorfosa batu bara. Semakin tinggi tekanan dan suhu, semakin tinggi pula tingkat metamorfosa batu bara. Batu bara lignit dapat berubah menjadi batu bara bituminus di bawah tekanan dan suhu yang cukup tinggi, dan kemudian menjadi batu bara antrasit. Lalu adalah perubahan kimia. Dekomposisi yaitu adalah dekomposisi dan pemutihan, pengendapan karbon, pengurangan hidrogen, peningkatan kandungan energi, penurunan kadar sulfur, dan pembentukan senyawa aromatik. Lalu sini ada formasi pembawa batu bara. Bisa dilihat teman-teman bahwa formasi pembawa batu bara di Indonesia itu ada di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, dan di Pulau Sumatera ada sekitar 5 formasi, dan di Pulau Jawa hanya 1. Di Kalimantan ada 5 formasi, dan di Sulawesi itu ada 1 formasi gitu, teman-teman. Lalu ada komponen batu bara. Parameter ini membantu mengevaluasi kualitas batu bara dan menentukan potensinya untuk berbagai aplikasi industri seperti pembangkit listrik, industri baja, dan produksi kokas. Semakin tinggi nilai-nilai parameter ini, semakin tinggi juga kualitas batu bara tersebut. Di sini ada komponen batu bara. Teman-teman di gambar ada total air, mineral meter, batu bara murni, air permukaan, air bawaan, abu, zat terbang, karbon tambat. Lalu lanjut ke peringkat batu bara. Peringkat batu bara ini berbeda dalam sifat-sifat fisik, kimia, dan termalnya, serta dalam penggunaan dalam berbagai aplikasi industri. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi pula nilai kalor, kepadatan, dan kualitasnya, yang membuatnya lebih diinginkan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam industri dan pembangkit listrik. Lalu ada high wall dan auger mining dalam penambangan batu bara gitu. Metode penambangan high wall ini digunakan untuk mengekstraksi batu bara yang terletak di sisi atau di tepi dinding tambang terbuka. Ini adalah metode yang efisien mengekstraksi batu bara di daerah yang terlalu dangkal untuk penambangan tambang bawah tanah, tetapi terlalu dalam untuk penambangan terbuka yang konvensional. Prosesnya melibatkan penggunaan alat tambang untuk mengekstraksi batu bara. Proses ini melibatkan pembuatan lubang horizontal atau sudut yang memanjang ke dalam tambang yang sudah ada, memungkinkan ekstraksi batu bara secara efisien dari sisi tambang. Lalu ada metode auger mining. Metode tambang auger mining merupakan alat penambangan yang disebut auger untuk mengebor dan mengekstraksi batu bara dari lapisan yang relatif dangkal di bawah permukaan. Auger adalah bor berdiameter yang besar
yang dilengkapi dengan pisau penghancur di ujungnya. Bor ini digunakan membuat lubang horizontal di lapisan batu bara, kemudian diangkut ke dalam dengan menggunakan pisau penghancur. Proses ini cocok untuk penambangan batu bara yang terletak di bawah permukaan tanah yang relatif tipis. Lalu ada longwall mining, adalah metode penambangan bawah tanah yang efisien dan produktif yang digunakan untuk mengekstraksi lapisan batu bara yang relatif tebal secara efisien. Dalam metode ini, sebuah wall atau dinding panjang dari batu bara diekstraksi secara kontinu menggunakan peralatan mekanis yang disebut longwall shearer. Metode ini biasanya diterapkan di lapisan batu bara yang cukup tebal dan kualitasnya baik. Ya. Lalu bagaimana sih fenomena reduksi batu bara gitu? Yang pertama adalah impact, ada RTC, ada shear dan kompresi gitu, dalam fenomena batu bara ini gitu teman-teman ya. Oke. Dalam impact gitu, fenomena batu bara dapat mengalami pengurangan ukuran atau kerusakan struktural saat terkena tumbukan dengan benda lain seperti peralatan penambangan atau transportasi. Lalu ada RTC. RTC terjadi ketika batu bara terus-menerus bergesekan satu sama lain dengan permukaan lain, menyebabkan pengurangan ukuran dan bentuk butiran batu bara. Lalu ada shear atau pemotongan ya. Pemotongan atau shear terjadi saat batu bara mengalami tekanan atau gaya gesek yang menyebabkan pergeseran relatif antara lapisan-lapisan atau partikel-partikel batu bara. Lalu selanjutnya adalah kompresi. Kompresi terjadi ketika batu bara terkena tekanan yang kuat dari berbagai arah, menyebabkan perubahan struktur dan kepadatan. Pada proses kompresi ini dapat terjadi secara alami dalam formasi batu bara di bawah beban geologis, tetapi juga merupakan bagian dari proses penambangan, penyimpanan dan pengangkutan batu bara. Setiap fenomena reduksi ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada sifat-sifat fisik dan kimia batu bara serta pada proses penanganannya dalam industri penambangan, transportasi, penyimpanan, dan penggunaannya sebagai sumber energi atau bahan baku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang fenomena reduksi batu bara penting untuk mengelola dan memanfaatkannya secara efisien gitu teman-teman ya. Nah, lalu ada tujuan dilakukannya reduksi batu bara. Yang pertama adalah 1. Meningkatkan kualitas, mengurangi ukuran partikel, meningkatkan efisien pemrosesan, menghilangkan kontaminan, meningkatkan penanganan dan transportasi, meningkatkan efisien energi, dan mengurangi dampak lingkungan. Dalam semua kasus, tujuan utama dari reduksi batu bara adalah untuk meningkatkan nilai dan manfaat batu bara, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku dalam berbagai aplikasi industri, sebagai memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungan. Lalu penggunaan alat-alat reduksi batu bara di industri. Di industri terdapat berbagai alat dan teknologi yang digunakan untuk melakukan reduksi batu bara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa dan teknologi yang umum digunakan untuk reduksi batu bara. Yang pertama adalah pencucian batu bara, lalu ada penggilingan, penghancuran, teknologi pemurnian, pengeringan, dan ada granulasi dan paletisasi, lalu ada teknologi gasifikasi. Semua alat dan teknologi ini digunakan dalam rangka mencapai berbagai tujuan reduksi, termasuk meningkatkan kualitas, mengurangi kontaminan, meningkatkan emisi penggunaan,
dan mengurangi dampak lingkungan. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.